Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Alhamdulillah, ini pada pertemuan ini kita pada materi diskusi tentang tata cara menghilangkan najis dan macam-macam najis ya. Kemarin di madrasah di sekolah kita sudah belajar tentang macam-macam najis dan alat-alat bersuci. Nah, untuk pertama macam-macam najis, perhatikan tulisan yang ada di sana. Nanti kita akan memperagakan tentang tata cara menghilangkan najis mukhafafah. Najis mukhafafah, yang kedua najis, yang ketiga najis. Mbak, saya ulangi, yang pertama najis, yang kedua, yang ketiga mughalladhah. Nah, masing-masing najis mukhafafah, mutawasithah dan mughalladhah ini ada cara-caranya dalam menghilangkan najis tersebut. Antara lain, satu kita awali nanti dengan najis mukhafafah. Coba, najis mukhafafah itu contohnya apa? Masih ingat gak? Najisnya anak kecil, adik bayi, dedek bayi yang belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibu. Nah, ini najis mukhafafah. Nah, yang pertama kita akan langsung untuk memeragakan cara mensucikan najis mukhafafah. Nih, najis apa tadi? Najis mukhafafah. Yang pertama, najis mukhafafah, sesuatu benda, baik itu nanti lantai ataupun baju. Misalnya ini baju, terkena najis mukhafafah. Nanti yang pertama yang kita lakukan adalah untuk najis mukhafafah ini cukup dipercikkan air. Cukup dipercikkan air. Misalnya di bagian ini yang kena najis. Bagian ini ya. Kita kasih tanda. Coba. Misalnya saja ini ada bagian najis mukhafafah. Nah, di sini. Najisnya di sini ya. Nah, caranya bagaimana? Untuk mensucikan najis mukhafafah cukup dengan dipercikkan air sehingga rata daerah najis ini. Kita peragakan. Ya. Nih, misalnya di sini. Nah, ini. Coba untuk menghilangkan najis boleh dengan alat thaharah. Di sini ada alat bersuci. Alat bersuci antara lain satu, apa ini? Apa? Tisu. Terus pecahan genteng, ada batu, ada debu. Nah, debu atau tanah. Iya. Air, ya. Najis mukhafafah. Jadi, ini najis mukhafafah. Ini nanti dapat kita bersihkan dengan cara hanya memercikkan air di daerah yang kena najis sehingga rata. Coba diperhatikan. Ini kita langsung saja pakai air ya. Misalnya ini. Nah, ini kita pakai air karena masih najis ainiyah, artinya masih terlihat. Kalau hukmiyah ya, hukmiyah nanti kita lingkari dari tanda dan kita percikan air. Nah, misalnya begini. Ya, perhatikan. Nah, ini sudah mensucikan. Perhatikan, sudah mensucikan. Nah, najis mukhafafah cukup dengan sekian ini sudah bisa suci. Dan nanti kalau kamu mencuci pakaian di rumah harus perhatikan. Kalau ada najis mukhafafah harus disucikan dulu, baru nanti dimasukkan ke mesin cuci. Nah, yang kedua, najis mutawasithah. Najis mutawasithah, najis sedang. Ya, selain air apa tadi, pipisnya dedek bayi yang belum makan apa-apa, dan nanti jilatan anjing atau babi. Nah, ini semuanya nanti najis mutawasithah. Misalnya di sini najis mutawasithah. Yang pertama yang kita lakukan adalah menghilangkan sifat-sifat najis tersebut. Apa itu sifat najis? Dari bau, warna, terus rasa. Nah, bau, warna, rasa harus hilang dulu. Bagaimana caranya? Nah, misalnya di sini terkena apa ya?
kotoran ayam misalnya, kotoran ayam. Kita bersihkan dulu. Ambil tisu atau pecahan genting atau batu. Nah, kita ambil tisu misalnya. Nah, kita lap dulu. Ya, kita lap dulu macam ini misalnya ini ya. Ini najisnya di sini. Kita lap dulu. Kita lap dulu. Nah, setelah bersih ya, kita ambil lagi sampai bersih. Nah, setelah bersih ya, semuanya bersih, terus nanti kita percikan air sehingga najisnya, sifat-sifat najisnya hilang. Sifat najisnya apa saja? Sifat najisnya apa tadi? Hitung, bau, warna, rasa. Nah, terus setelah najisnya hilang, baru kita percikan air, sehingga merata. Ya, semacam ini. Awas, percikannya jangan sampai kemana-mana. Ya, sudah. Setelah semuanya, ya. Nah, ya. Terus yang terakhir, najis mughalladah. Perhatikan. Najis mughalladah ini berbeda dengan najis mukhaffafah dan mutawassithah. Nah, misalnya najis apa tadi? Najis mughalladah. Contohnya misalnya air liurnya anjing. Nah, kalau terkena air liur anjing, ini cara mencucinya. Nah, ini harus dicuci sampai 7 kali ya. Yang satu di antara 7 harus kita campur dengan debu. Caranya bagaimana? Nah, ini. Nah, nih. Coba sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan untuk yang najis mughalladah? Mungkin ada pertanyaan? Gimana? Oh iya, pembasuhan debu. Ya. Coba jangan ketawa ke TV. Ini sungguh-sungguh ini. Ya, ini debunya di mana? Nah, ini coba kita perhatikan. Cara mencucinya, 1. Nah, ini kita cuci sampai 7 kali. 1, iya kan? 1 sudah. Iya. Ini sudah semua rata. Terus yang kedua. Ya, ini kan 1 ya. Yang kedua. Nah, ini di antara ketiga atau keempat atau keberapa kita campurkan debu atau tanah. Tapi dengan catatan tanah yang suci. Kita taruh dulu tanahnya, ya, yang suci tadi. Setelah itu kita isi air. Coba, perhatikan. Kita isi air. Ya. Ya. Perhatikan. Nah, ini coba perhatikan. Sudah ada campuran air dengan tanah. Dengan catatan tanahnya harus suci. Nah, ini basuhan keberapa tadi? Basuhan yang kedua. Basuhan yang ketiga ini kita basuh. Nah, kita basuh aja ya dengan tanah. Nah, setelah semuanya ya rata ya. Nah, terus basuhan yang keempat ya. Hati-hati jangan sampai kena percikan airnya. Basuhan yang keempat. Diperhatikan ya. Ini basuhan yang keempat. Sudah rata. Kita hindarkan lagi. Nah, ini basuhan yang kelima. Ya, basuhan yang kelima. Sudah, semuanya sudah rata. Sudah. Terus basuhan yang ke-6. 6. Sudah rata. Nah, ini yang terakhir yang 7 kita siram semua, kita cuci semua. Sudah selesai. Sudah. Nah, perhatikan. Bila semua sudah selesai seperti ini, perhatikan. Sudah selesai seperti ini, baru nanti kita masukkan ke mesin cuci. Ini juga sudah bersih, sudah suci. Cuman dari tata cara membersihkannya, mungkin dari kumannya, karena kita mempunyai alat untuk pembersih, ada sabun dan lain-lain, ini kan belum ya.
Nah, setelah ini baru kita masukkan ke mesin cuci. Jadi paham ya? Jadi cara mencuci najis jangan asal-asalan. Semuanya ditaruh di mesin cuci. Salah. Kalau semuanya ditaruh di mesin cuci, nanti akan menjadi najis semua. Maka tadi caranya harus dihilangkan dulu najisnya, baru kita masukkan ke mesin cuci dan nanti bisa dicuci. Begitu? Sudah paham ya? Terima kasih untuk diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita akhiri bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.